إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, termasuk kepada kita sekalian sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana layaknya khatib untuk senantiasa berwasiat, terkhusus berwasiat kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga tidak meninggalkan dunia ini, melainkan berada dalam keislaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hadid tertulis, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajah. Mengapa kamu tidak berinfak di jalan Allah, sementara telah Allah wariskan langit dan bumi beserta isinya? Kalimat ini merupakan sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan berarti Allah tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Ya, sampai tidak bisa berinfak di jalan Allah. Yang tentunya berinfak itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimah. Rupanya ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengertian. Mengapa kita tidak bisa berinfak? Kalaulah berinfak itu bentuknya material, tentu kita harus mencari jawabannya. Untuk menjawab infak itu dengan berupaya untuk mendapat material untuk diinfakkan. Kalau urusan-urusan yang lain, tentu juga kita harus mencari jawaban atas ketidakmampuan kita berinfak. Baik, kalau kita lihat dari kata awal, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, mengapa kamu tidak bisa berinfak di jalan Allah, sementara Allah telah mewariskan langit dan bumi kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebesar mungkin memberikan manfaat kepada kita sekalian. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa bagian penggalan ayat bagian depan sedang menyampaikan, sedang menceritakan tentang tidak bisa berinfak, tetapi penjelasan selanjutnya
Allah telah mewariskan langit dan bumi untuk kamu sekalian. Memangnya ada apa relasi ketidakmampuan berinfak dengan keberadaan langit dan bumi? Kalau kita baca tafsir-tafsir yang lama, yang sudah menjadi pegangan kita, rupanya di langit dan di bumi itu ada sumber daya alam yang boleh kita manfaatkan sebaik mungkin, yang boleh kita kelola dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara-cara yang terpuji, dengan cara-cara yang baik. Dipersilakan untuk mengelola sumber daya alam itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak serampangan. Oleh karena itu, mungkin ini merupakan jawaban atas ketidakmampuan kita untuk melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan infak di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami sumber daya alam yang ada di langit, mulai dari matahari dan planeta langit yang lainnya, tentu itu membutuhkan sebuah kajian yang bijak, sebuah kajian yang komprehensif. Demikian juga sumber daya alam yang ada di perut bumi kita, yang kita ketahui, yang kita lihat bahwa sumber daya alam yang ada di perut bumi ini lapisan tertinggi, lapisan teratas yang tebalnya kurang lebih 30 cm itu memiliki sumber daya alam yang sangat hebat, yang disebut dengan topsoil, yang kaya dengan unsur hara yang sangat bagus untuk tanam-tanaman yang bisa memberikan kita makan, yang akan mendapatkan buah-buahan, yang akan mendapatkan sayur-sayuran dan lain sebagainya, yang itu hanya sebatas kurang lebih 30 cm lapisan bumi yang paling atas yang lazim disebut topsoil itu sangat berharga untuk kita. Bisa kita bayangkan, kalau kita tidak memiliki topsoil itu, kalau kita tidak memiliki lapisan bumi yang paling atas yang kaya dengan unsur hara itu, maka bermasalah untuk kita untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Turun sedikit ke bawah, kita akan menemukan tanah merah yang tingkat kekenyalannya jauh berbeda dengan topsoil. Turun lagi kita ke bawah, kita akan bertemu dengan lapisan pasir. Turun lagi ke bawah, kita akan bertemu dengan lapisan batu-batuan, andesit dan lain-lain, batu kapur dan lainnya. Ya, semuanya itu adalah sumber-sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kita. Kalau dengan masa kini mungkin itu bisa menjadi sumber ekonomi. Hanya dalam memperdayakan sumber daya alam itu, Allah berpesan, la tufsidu fil ardh. Jangan sekali-kali engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian seperti apa pengelolaannya? Tentu membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan kearifan, membutuhkan kebijakan di dalam mengelola sumber daya alam itu. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan isyarat bagi kita bahwa kita tidak boleh putus asa di dalam mencari keridhaan Allah. Sumber daya alam di bumi kita yang kita cintai ini masih sangat luas dan masih sangat kaya. Hanya wanti-wanti dalam pengelolaan sumber daya alam itu, kita tidak boleh membuat kerusakan. Kalau kita bekerja di sektor pertambangan, maka bekas galian-galiannya itu harus dihijaukan kembali. Kalau kita bekerja dalam sektor-sektor pertanian, tentu apa yang harus kita kelola itu harus memiliki manfaat dan tidak boleh mengakibatkan kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita
memberikan kearifan kepada kita, supaya anak cucu kita bisa berlanjut untuk mendapatkan ketahanan pangan di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam yang ada di perut bumi kita yang nanti akan bertemu dengan sebuah sumber energi yang sangat dasar, yang sangat hebat di perut bumi kita. Apakah itu dalam bentuk gas, minyak bumi, bahkan kobaran api yang sangat hebat. Tentu itu semua perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, yang tidak mengakibatkan bahaya tetapi harus meningkatkan manfaat untuk kita sekalian. Demikian juga sumber daya alam yang ada di langit, yang di dalam tafsir lama itu baru disebutkan sebagai air hujan yang berasal dari langit. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kita lihat masih banyak benda-benda langit yang itu juga semua dipersilahkan, sekiranya kita mampu untuk mengelola itu, dipersilakan untuk dikelola, tetapi dengan catatan wala tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kearifan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus dikaji dengan seksama, harus dikaji dengan bijak, sehingga memberikan kesempatan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang juga masih bisa menikmati dunia ini, masih bisa menikmati langit ini, yang semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim. Allahumma inni a'udzu bika من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Semoga permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengukuhkan keimanan kita serta anggota tubuh kita. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.